Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah disorot. Salah satunya kunjungan kerja Jokowi ke NTT karena wilayah yang didatangi Jokowi sebelumnya juga dikunjungi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam kegiatan kampanyenya. Jokowi meninjau harga pangan di Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa kemarin. Selain mengecek harga Jokowi juga sempat membagikan kaos kepada warga yang ada di pasar. Jokowi mengaku senang harga cabai merah dan di sini lebih murah dibanding di Jawa. Sebelumnya, pada Sabtu lalu, Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih dahulu belusukan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Ganjar belusukan ke Pasar Impres Naikoten, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat berkunjung ke pasar, Ganjar berbincang dengan warga soal harga sejumlah kebutuhan pangan. Gula naik, berapa biasanya? Istana membantah kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur membuntuti kegiatan agenda kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koordinator Staf Presiden menegaskan semua jadwal kunjungan kerja Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ari menekankan kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi sudah dilakukan sejak 2014, tidak hanya momen tertentu saja. Jokowi pun kerap berkunjung ke daerah yang menjadi atensinya, terutama NTT dan Papua, untuk melakukan sejumlah agenda mulai dari mengawasi proyek strategis nasional hingga memberikan bantuan. Saya sampaikan agenda Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, baik itu dari sisi tempat, waktu, agendanya seperti apa. Dan agenda Presiden banyak loh. Kalau kita lihat di Kunker yang dari bulan Oktober sampai November, Desember, itu lokasi yang dikunjungi cukup banyak dan itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dilakukan Presiden sejak tahun 2014. Beliau mengunjungi berbagai tempat dan dengan berbagai agenda yang sudah disiapkan begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Dan saudara, terkait dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi yang diduga atau disebut oleh sejumlah orang mengikuti agenda kampanye Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, kita akan membahasnya bersama pengamat politik Universitas Al-Azhar. Sudah bergabung bersama kami Kang Ujang Komarudin dan juga juru bicara Ganjar Pranowo yang juga politisi PDI Perjuangan Mas Guntur Romli, serta Johannes Joko, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, Kang Ujang, Mas Guntur. Baik, saya akan ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, ini kan mirip-mirip nih, waktunya hanya selang beberapa hari. Kalau Kang Ujang sendiri melihatnya, kondisi ini ada kebetulan atau memang hal yang lumrah? Ya begini, kalau sekali dua kali ya jangannya itu kebetulan. Tapi kalau misalkan kasusnya 2 kali, 3 kali lebih, betul ya bukan kebetulan. Tapi dalam konteks agenda Presiden itu yang memang sudah terjaga lama. Tetapi kalau itu terjadi misalkan di beberapa tempat atau di banyak tempat apa namanya Pak Jokowi bersih-bersih kalau bahasa politik ya, bersih-bersih terkait dengan agenda-agenda Ganjar Pranowo bisa saja terjadi. Jadi saya melihat soal banyak intensitas aktivitas itu, apakah memang tadi ketika di NTT itu beberapa kali di wilayah lain juga terjadi atau tidak, itu akan kelihatan apakah memang disengaja atau tidak, by design atau tidak, atau kebetulan atau tidak. Karena kan sejatinya di satu sisi memang agenda kepresidenan, di sisi lain juga kan masuk tahun politik. Dan kalau kita tahu bahwa ya dalam konteks tertentu ya bisa saja menyelam minum air, memang bisa jadi itu agenda kenegaraan,
tapi di saat yang sama juga bisa bersih-bersih. Artinya bisa saja bahwa titik-titik yang dikunjungi oleh Ganjar juga bisa dibersih-bersihkan. Bersih-bersih ini, Tapi saya masih bersifat Kang Ujang, ya, Mbak Cynthia. bersih-bersih ini konteksnya seperti apa nih kalau dengan bahasa awamnya? Ya bersih-bersih itu begini biasanya kalau ada rivalitas, ada kontestan yang berbeda pilihan, ketika ada satu kontestan itu masuk ke daerah tertentu, maka bisa dimasuki oleh pihak yang lain atau kandidat yang lain atau para pendukungnya. Pak Jokowi ini kan kebetulan ya dianggap ya pada titik cenderungannya mendukung Prabowo Gibran. Nah di saat yang sama Pak Ganjar adalah pihak yang dianggap menjadi rivalnya Prabowo Gibran. Nah di sini titik kampanye yang dilakukan oleh Ganjar ini ya bisa tadi tanda petik bersih-bersih oleh pihak yang lain. Baik, saya akan ke KSP terlebih dahulu. Pak Johannes, ini tudingan kunjungan kerja Jokowi buntuti kampanye Ganjar, bagaimana KSP melihatnya? Ya, yang pertama tentu yang namanya melihat suatu aktivitas dari berbagai perspektif itu kan nggak masalah, Mbak, sah-sah aja gitu. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa sebenarnya agenda kunjungan presiden itu kita semua tahu lah, itu pasti sudah jauh-jauh hari begitu. Apalagi kalau kita lihat yang dipermasalahkan ini kan ada dua tempat, di Papua dan di Kupang begitu. Kalau yang di Papua, agenda yang dihadiri itu agenda Sel Bunaken begitu. Agenda yang memang itu agenda tahunan yang memang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan segala persiapannya. Kemudian kalau yang di Kupang ini kan ada 3 ini. Yang pertama tadi peresmian Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy, kemudian ada peresmian penyelesaian rehabilitasi Katedral Kupang, dan kemudian juga ada kalau nggak salah peresmian sistem pengelolaan air minum begitu. Nah, dalam semua agenda-agenda itu tentu dalam satu kunjungan Bapak Presiden itu agendanya padat sekali, dan dalam menyiapkan agenda itu tidak bisa disiapkan hanya dalam beberapa hari begitu, Mbak, tapi harus disiapkan. Biasanya berapa hari sebelumnya sih agenda itu fix akan dilakukan kunjungan presiden? Iya, itu sebenarnya sudah diminta jauh-jauh hari, Mbak Udan. Tapi kan karena kepadatan Bapak Presiden itu baru bisa terrealisasinya pada hari ini kalau yang ke Kupang. Apalagi kalau kita lihat ini kan menjelang Natal, tentu misalnya kayak Katedral Kupang itu kan dalam waktu minggu-minggu depan itu kan harus segera dioptimalkan untuk perayaan-perayaan persiapan Natal. Itu makanya langsung diresmikan. Tetapi kan untuk sekali lagi, Mbak, nggak ada yang kalau memang dianggap sebagai kebetulan ya itu boleh sah-sah aja untuk orang melihat perspektif itu. Tetapi bahwa kita yang di kantor staf presiden yang di sana itu sudah tahu jauh-jauh hari bahwa akan ada agenda, berbagai agenda kegiatan presiden, dan itu juga kami tim diminta juga untuk mendukung persiapan dari agenda-agenda tersebut. Begitu. Oke, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ada beberapa tempat yang lokasinya di daerah yang sama dan juga waktunya berdekatan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama saya ingin mendukung pernyataan koordinator staf khusus Presiden, Gung Ari dan juga Mas Johannes, bahwa memang kunjungan Pak Jokowi setelah Pak Ganjar itu bukan untuk membuntuti ya. Meskipun ya kita melihat ada kunjungan-kunjungan yang bersamaan. Tidak hanya Papua dan NTT, kalau kita melihat memang sebelumnya juga ke Lampung. Nah kalau kami membaca ya dari kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga dari PDI Perjuangan, itu merupakan bentuk dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar. Kalau tadi Kang Ujang melihat bahwa itu bersih-bersih, kalau bagi kami itu malah mungkin menyempurnakan. Sebelum kunjungan Pak Ganjar, setelahnya Pak Jokowi mungkin melihat apa yang kurang dari kunjungan Pak Ganjar, beliau sempurnakan. Itu yang kalau kami mau membaca ya. Karena tidak ada istilahnya apa tujuan Pak Jokowi mau bersih-bersih Pak Ganjar, karena pada tahun 2024 tidak ada foto Pak Jokowi di kertas suara. Di situ ada kubu Amin, di situ ada kubunya Prabowo sama Gibran, kemudian di situ ada fotonya Ganjar dan Mahfud.
Jadi dalam konteks ini tahun 2024 tidak menunjukkan rivalitas antara Ganjar dengan Jokowi karena Pak Jokowi bukan kontestan dalam Pilpres 2024. Kemudian juga yang perlu dilihat sampai saat ini Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Program-program Pak Jokowi juga adalah program-program PDI Perjuangan. Oke. Jadi masyarakat pun juga tidak akan pernah melihat apa bedanya antara Jokowi dan Ganjar Pranowo karena dari satu partai yang sama, memiliki program yang sama dan memiliki satu persamaan, yaitu suka belusukan kemana-mana. Jadi kami melihat ini hal yang sangat positif, dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar Pranowo. Begitu. Oke, hal yang positif yang Anda sebutkan. Lalu apakah kunjungan kerja yang bisa dikatakan mirip-mirip ini ada kepentingan ataupun beririsan dengan kepentingan politik? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.